Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sedikitnya ada dua kesalahan imam ketika memimpin sholat berjamaah. Pertama, kesalahan dalam gerakan sholat. Yang kedua, kesalahan dalam bacaan sholat. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kesalahan dalam gerakan sholat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nabahu syai'un fi sholatihi fal yusabbih fa innahu idza sabahal tufita ilaihi wa innama tasfihu lin nisa." Barang siapa menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam sholat, hendaklah ia membaca tasbih. Karena jika dibacakan tasbih, dia, imam, akan memperhatikannya. Sedangkan tepukan khusus untuk wanita. Ketika ada kesalahan dalam gerakan sholat misalnya, seorang imam lupa sholat duhur itu seharusnya 4 rakaat. Tiba-tiba lupa menambahnya sehingga 5 rakaat. Maka disinilah peran seorang makmum ditunjukkan dengan cara mengingatkan imam. Jika makmumnya seorang laki-laki, maka ucapkanlah subhanallah. Dan jika makmumnya seorang perempuan, maka hendaklah menepuk tangannya. Ingatkan 1 kali, 2 kali, sampai dengan 3 kali. Kalau diingatkan 3 kali imam tidak mengerti, malah melanjutkan gerakannya, maka kita pasrahkan kepada Allah, biar kesalahan dan dosanya ditanggung imam tersebut. Oleh karena itu, ketika menjadi imam sholat, harus punya ilmunya. Jangan modal keturunan. Karena masjid ini punya saya, maka saya harus jadi imam. Tahu ataupun tidak caranya menjadi imam, bukan urusan saya. Yang penting, saya jadi imam. Prinsip seperti orang ini bahaya, karena ia tanpa ilmunya yang cukup. Tapi makmum juga harus tahu diri, jangan terlalu ekstrim. Kemudian protes kepada imam. Contohnya seperti video ini. Allah. Subhanallah. 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 Imam kelebihan, saya tidak ikut. Kedua, kesalahan dalam bacaan sholat. Ketika imam salah dalam bacaan surat misalnya, maka makmum harus mengingatkannya dengan bacaan yang benar, dengan cara memotong ayat yang dibaca imam. Contohnya seperti ini. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. Mengingatkan imam tidak perlu diawali dengan omongan, tidak perlu bicara. Kita lihat contoh yang salah seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Salah, itu bukan wal asri, tapi atin. Kalau sholat jangan ngomong. Jujur saya sholatnya kusuk, saya nggak ngomong. Disinilah peran pentingnya seorang makmum untuk mengingatkan imam yang salah. Tapi ingat, makmum juga harus punya ilmunya. Sambungan suratnya harus nyambung dengan yang dibaca oleh imam. Jangan seperti kejadian seperti ini. Waladdallin. Amin. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, seorang imam juga harus tahu diri. Jangan mentang-mentang hafal Quran. Biar orang kampung tahu. Cari bacaan surat yang panjang. Yang makmum sendiri tidak tahu surat apa yang dibaca oleh imam. Sehingga ketika imam salah, makmum tidak bisa mengingatkannya. Karena tidak tahu surat apa yang dibaca oleh imam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah sholat kita dan mengampuni segala kekurangan karena ketidaktahuan kita selama ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.